Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan mahasiswa usia Taiwan dan saya sekarang akan mempresentasikan yaitu penelitian perilaku konsumen. Nah, di sini saya akan meneliti perilaku konsumen terhadap produk konsumen. Kenapa? Ini karena saya mengingat dengan sebuah teorinya motivasi itu dari Laudon Della Vita 1999, yaitu physiological versus physiogenic, yaitu yang berisi kebutuhan dasar manusia berorientasi pada fisiologis, yaitu untuk menghindari rasa sakit. Dan di sini yang saya maksud sakit itu dari sakit gigi ya. Maka dari itu saya meneliti konsumen pasar di Oxford. Dan metode yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif, yaitu kuesioner. Dan respondennya saya ambil responden dari Facebook. Itu kuantitatif ya harusnya. Terus dan semuanya responden yang saya dapat ada 24 orang. Dan sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada respondennya yaitu yang pertama yaitu apakah Anda mengenal pasta gigi Pepsodent? Dan ternyata dari 24 orang itu mereka menjawab ya, saya mengenal pasta gigi Pepsodent. Dan ini berarti 100% ya mereka memang mengenal pasta gigi Pepsodent. Dan yang kedua, apakah Anda menyukai pasta gigi Pepsodent? Dari 24 orang, 23 orangnya menjawab ya, mereka menyukai pasta gigi Pepsodent. Dan yang pertanyaan ketiga, sejak kapan Anda menggunakan pasta gigi Pepsodent? 20 orang menjawab sejak anak-anak, 4 orang menjawab sejak remaja. Dan ini kalau saya rasa perilaku mereka memang menggunakan Pepsodent itu memang dari turun temurun ya, dari orang tua mereka sampai dewasa gitu. Mereka memang sudah benar-benar percaya sama produk Pepsodent sehingga mereka tidak mau beralih ke merek lain. Next. Kok bisa Mbak bilang kayak gitu? Karena di sini ya dari 24 orang ternyata 20 orang itu mereka memang menggunakan sejak anak-anak. Jadi mereka ini udah terbukti gitu ya. Terbukti secara nyata. Dan pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya Anda membeli Pepsodent? 16 orang menjawab di toko kelontong dan 7 orang menjawab membeli di minimarket dan 1 orang membeli di supermarket. Dan di sini saya melihat perilaku mereka memang menggunakan pasta gigi Pepsodent karena alasan salah satunya yaitu karena memang produk Pepsodent itu udah populer ya, di mana aja itu udah ada, jadi sangat mudah didapatkan. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda tahu Pepsodent ada berapa macam varian? 3 orang menjawab 1 varian, 12 orang menjawab 2 varian, 4 orang menjawab 3 varian, dan 4 orang menjawab 4 varian. Dan saya sebelumnya sudah meneliti kalau pasta gigi Pepsodent itu kan ada varian, tapi ternyata kebanyakan mereka hanya tahu dua varian saja. Dan di sini saya menyimpulkan konsumen itu memang istilahnya udah masa bodoh dengan yang namanya apa ya, nggak mau tahu lebih detail tentang Pepsodent. Yang mereka tahu Pepsodent itu mereka suka, mereka apa ya, mudah membelinya. Jadi saya rasa si konsumen ini emang udah bener-bener suka gitu sama Pepsodent. Jawaban dari konsumen apa pendapatnya Mbak? Jawabannya, bosnya yang mana? Yang Mbak barusan omong itu
pendapatnya Mbak apa pendapatnya konsumen? Pendapat saya, karena saya lihat dari hasil kuesioner ini. Oke, lanjutin. Terus yang terakhir, alasan Anda menggunakan pasar gigi Soden. 10 orang menjawab karena harganya terjangkau, 12 orang menjawab karena mudah didapatkan, yang 2 orang ada alasannya tersendiri. Yaitu salah satunya mereka katanya suka dengan apa ya, dengan rasanya gitu. Rasa dari pasta gigi Soden itu sendiri. Dan saya di sini menyimpulkan konsumen itu membeli Soden juga karena alasan apa namanya ya, Soden itu udah sangat populer gitu, juga mudah didapatkan di mana-mana, itu udah ada. Jadinya mereka yang pertama pelakunya karena mungkin keturunan, karena udah dari dulu orang tua mereka memakai Soden, jadinya ya udahlah pakai itu aja, karena dari keluarga, karena dari budaya, juga karena dari waktu. Jadi kesimpulannya di sini, konsumen menggunakan Soden karena sudah terkenal secara luas dan loyalitas konsumen sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Kalau mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kalau mau bikin penelitian, ide itu kan pasti ada ide dulu. Mbak ini kan pengennya perilaku konsumen terhadap pasta gigi. Nah, Mbak yang pakai ini bukan teori, Mbak. Ini di sini Mbak bisa dilihat di halaman 2.6. Loudon sama Bita ini cuman klasifikasi dari motivasi. Jadi klasifikasi motivasi di sini ada pola sederhana, ada fisiologi sama psikogenik. Jadi itu cuman cara membedakan motivasi aja, tapi dia bukan teori. Iya, jadi ini nggak bisa dipakai sebagai landasan teori. Karena teori itu memang, teori itu apa sih? Dia itu kan sesuatu yang menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat kan. Kayak misalnya yang teori kehendak berperilaku itu. Ya kan perilaku manusia itu berdasarkan apa? Berdasarkan sikapnya dia terhadap sesuatu tersebut sama pengaruh dari norma subjektif. Berarti kan ada sesuatu yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, itu baru bisa bilang teori. Nah, yang bisa dibikin landasan buat kalau mau ngelakuin penelitian itu paling enggak, kalau misalnya enggak teori, itu model. Model itu masih bisa dibikin buat landasan sebagai ide penelitian. Nah, di sini misalnya Mbak kan pengennya tahu perilaku konsumen terhadap produk pasta gigi. Nah, perilaku konsumen yang kayak gimana? Kan banyak banget toh perilaku konsumen. Makanya kenapa saya bilang ada landasan teorinya, karena supaya Mbak lebih spesifik lagi. Perilaku konsumen kan banyak, misalnya dilihat dari motivasinya dia pakai Soden, itu berarti kan Mbak cari motivasi kan, background model motivasi atau teori motivasi. Tapi kalau yang Mbak pilih ini, kebetulan ini bukan teori, ini cuma klasifikasi dari yang namanya motivasi. Mungkin nanti bisa dicari yang lain, pakai teori yang lain atau apa. Nah, terus habis itu di sini kalau bagian pertama dari bikin karya ilmiah itu harus ada introduction, pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? Iya, pendahuluan itu kenapa sih kok pengen meneliti ini? Apa pentingnya kok sampai Mbak sama Mas itu mau meneliti hal ini gitu. Itu kan itu cara kalau bikin karil. Cuman kan kalau biasanya kalau untuk kelasnya S1 itu masih yang penelitian duplikasi, maksudnya modelnya sudah ada, cuman kadang beda sampelnya. Maksudnya dulunya misalnya kayak model-model yang ada. Cuma membuktikan teori. Iya, itu cuma di beda tempat, itu masih enggak apa-apa. Cuman kalau sudah mungkin level S2 atau S3 itu tetap ada backgroundnya Mbak. Cuman memang harus benar-benar punya sesuatu yang baru.